Selamat datang dan selamat bergabung di channel Dongeng Malam. Bagi yang sudah mampir, jangan lupa tinggalkan jejak kalian dengan cara di-like dan komen video ini. Untuk kali ini, Dongeng Malam akan membawakan sebuah cerita dengan judul, Rumah di Ujung Ladang. Kita mulai saja ceritanya. Jakarta, 2025. Hujan turun deras ketika Rendra membuka surat dari pengacara. Amplopnya berwarna coklat tua, dengan stempel berdebu dari Kabupaten Tawangmangu. Di dalamnya ada selembar surat warisan. Dengan ini kami informasikan bahwa saudara Rendra Satmoko adalah ahli warisah dari kediaman almarhum Bapak Marwoto Satmoko di Desa Sumberjati, Kecamatan Gunung Lurah, Provinsi Jawa Tengah. Rendra menatap surat itu lama, seakan huruf-hurufnya berubah bentuk. Rumah itu. Rumah masa kecil yang ia tinggalkan lebih dari 30 tahun lalu. Maya menoleh dari dapur. Apa itu, Ren? Rumah di desa. Rumah Bapak. Ternyata belum dijual. Nara, anak perempuan mereka yang duduk di sofa, memandang heran. Rumah siapa? Rumah kakek. Yang dulu pernah Bapak ceritakan. Di Sumberjati. Riko, anak laki-laki mereka, segera mendekat. Yang katanya angker itu? Maya menyekat tangannya dengan lep, mendekat. Kamu gak serius, kan? Rumah itu sudah puluhan tahun kosong. Di desa kecil. Siapa yang bakal tinggal di sana? Rendra mengangguk pelan. Kita sudah terlalu lama menunggak sewa. Kerjaanku kena PHK. Mau tak mau ini satu-satunya pilihan. Sunyi menyelimuti ruang tamu. Malamnya, Maya duduk di ranjang, memeluk lututnya. Aku takut, Ren. Dulu kamu cerita, kamu pernah lihat sesuatu di rumah itu. Yang menyeramkan. Rendra menghembuskan napas panjang. Aku juga takut. Tapi kita nggak punya pilihan. Dari luar jendela, suara petir menggema. Di selak-kilatan, seolah sesosok bayangan berdiri di bawah lampu jalan. Tapi ketika Rendra menoleh, tak ada siapa-siapa. Perjalanan ke Sumberjati memakan waktu lebih dari 8 jam dengan mobil tua milik Rendra. Jalanan berliku, menanjak, dan berkabut saat mereka mulai memasuki kawasan pegunungan. Nara duduk dengan earphone, menyandarkan kepala ke jendela. Riko tertidur dengan kepala di pangkuan Maya. Ketika mereka akhirnya tiba, sore hampir habis. Langit kelabu, dan udara lembab menyelimuti desa kecil itu. Tak banyak rumah di sana, hanya beberapa bangunan tua, sebagian besar berdinding kayu dan tampak kusam dimakan waktu. Ini dia, kata Rendra, menghentikan mobil di depan gerbang berkarat. Gerbang itu mengarah ke jalan setapak yang tertutup semak dan pohon liar. Rumah itu menjulang bisu di ujung ladang kosong, beratap limas dan berdinding papan jati tua. Catnya mengelupas. Jendela-jendela kacanya buram. Sebuah sumur tua berdiri miring di sisi kiri rumah, dilingkari tanaman merambat yang kering. Maya menelan ludah. Ya Tuhan, ini lebih menyeramkan dari yang kubayangkan. Rendra membuka rantai yang mengunci gerbang, lalu menarik mobil perlahan masuk. Tanpa kata, mereka menurunkan barang-barang. Mata Nara dan Riko tak lepas dari bangunan yang tampak seperti rumah hantu itu. Begitu pintu rumah dibuka, bau apak dan tanah lembab langsung menyeruak. Rendra menyalakan senter. Ayo cepat masuk. Kita rapikan dulu kamar tidur. Besok baru kita bersih-bersih. Langkah pertama mereka di rumah itu seperti membangunkan sesuatu. Lantai kayu berderit, dan angin dingin tiba-tiba meniup masuk dari jendela yang entah bagaimana terbuka sendiri. Malam pertama mereka tak mudah. Kasur tua yang ditinggalkan masih bisa digunakan, tapi penuh debu. Riko merengek ingin tidur dekat orang tuanya. Nara, yang biasanya pemberani, kali ini hanya diam. Maya tak bisa memejamkan mata semalaman. Sekitar pukul 2 dini hari, Rendra terbangun karena suara langkah kaki. Awalnya ia kira itu Maya, tapi saat ia menoleh, Maya masih tertidur di sampingnya. Ia bangkit perlahan dan mengikuti suara itu ke lorong. Lorong itu gelap. Angin dingin bertiup dari arah dapur. Ketika ia melangkah lebih dekat, suara langkah itu berhenti. Siapa di sana? Bisiknya. Tak ada jawaban. Tiba-tiba, sesuatu jatuh dari atas lemari tua di ujung lorong. Rendra menyorotkan senternya dan melihat sebuah boneka kayu. Tubuhnya retak, satu matanya hilang.
Ia memungutnya perlahan. Boneka itu, ia mengenalnya. Itu boneka yang dulu ia mainkan saat kecil, yang ia buang ke sumur karena ingatannya kabur. Tapi dadanya mulai sesak. Malam itu, ia tak bisa tidur lagi. Hari-hari berikutnya diisi dengan kegiatan membersihkan rumah. Maya mulai merasa sedikit tenang saat dapur sudah bisa digunakan. Nara membantu menyapu loteng, sementara Riko lebih suka bermain di pekarangan. Namun, keanehan tak berhenti. Riko mulai bicara sendiri. Ia menyebut nama seorang gadis kecil bernama Santi yang katanya tinggal di bawah rumah. Dia sangat baik. Tapi matanya ditutup kain. Katanya, dia nggak boleh lihat cahaya. Maya membeku. Riko, itu hanya hayalanmu, ya? Anak itu menggeleng pelan. Dia temanku. Sementara itu, Nara menemukan pintu kecil tersembunyi di balik rak buku di ruang tamu. Pintu itu rendah, hanya cukup untuk tubuh anak kecil. Pak, aku nemu ini. Tapi pintunya terkunci. Rendra menatap pintu itu. Rasa takut lama kembali merambat dalam tubuhnya. Ia tak ingin pintu itu dibuka. Jangan diutak-atik, ya. Mungkin itu cuma lemari tua. Namun malam itu, pintu itu terbuka sendiri. Di baliknya, hanya ada ruang kecil yang lembab dan gelap. Di dalamnya, sebuah buku harian tua. Tangan Nara gemetar saat membuka halaman pertamanya. Tulisan tangan kuno, dengan tinta yang sudah pudar. Anak keenam telah dikorbankan. Suara dari dalam sumur kini tenang. Tapi ia menuntut lagi. Nara mematung. Di belakangnya, sosok bayangan berdiri, tak bersuara. Keesokan paginya, Nara terlihat pucat. Ia tak berkata sepatah pun saat sarapan, dan hanya menatap nasi di piringnya. Maya melirik suaminya, khawatir. Nara, kamu sakit? Gadis itu menggeleng pelan. Enggak. Tapi Maya tahu ada yang salah. Ia mendekat, memegang kening Nara, lalu melihat mata anak itu. Matanya sayu, kosong. Seolah ia melihat sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Rendra memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang rumah itu. Ia pergi ke balai desa untuk bertemu kepala dusun. Lelaki tua bernama Pak Sidik menyambutnya dengan wajah tegang saat mendengar nama keluarga Satmoko. Rumah itu, kenapa kamu balik ke sana, Endra? Itu warisan, Pak. Saya nggak tahu harus tinggal di mana lagi. Tapi sejak kami pindah, banyak hal aneh terjadi. Anak saya bicara sendiri. Istri saya ketakutan tiap malam. Dan saya sendiri mulai ingat-ingat hal yang saya kira sudah lupa. Pak Sidik menghela napas berat, lalu berdiri dan menutup jendela. Kamu tahu nggak, dulu rumah itu dibangun di atas tanah yang dikeramatkan. Bapakmu, Pak Marwoto, bukan orang sembarangan. Dia punya ilmu. Punya perjanjian. Perjanjian apa? Dulu, waktu kekeringan besar melanda desa ini, banyak anak yang mati kelaparan. Tapi keluargamu tetap sejahtera. Orang-orang dulu bilang, tiap malam Jumat Kliwon, suara tangisan anak kecil terdengar dari sumur rumahmu. Rendra menelan ludah. Pak, maksudnya. Bapak saya. Saya nggak berani nuduh. Tapi sejak bapakmu mati mendadak, rumah itu kosong. Nggak ada yang berani nyentuh. Pernah ada satu keluarga kota yang mau beli. 3 hari kemudian, mereka hilang tanpa jejak. Rumah itu bukan rumah biasa. Rendra pulang dengan tubuh menggigil. Setibanya di rumah, ia melihat Nara duduk sendiri di dekat sumur, menatap ke dalamnya. Nara, kamu ngapain di situ? Anak itu menoleh pelan. Dia manggil, Pak. Dari dalam sumur. Suaranya kayak bayi. Rendra menarik Nara menjauh. Kamu jangan dekat-dekat sini lagi, paham? Malam itu, mimpi buruk menghampiri seluruh anggota keluarga. Maya bermimpi melihat bayangan wanita berpakaian putih berdiri di kamar, rambutnya panjang menutupi wajah. Nara bermimpi dirinya berada di ruangan penuh anak-anak kecil bermata kosong. Dan Rendra bermimpi dirinya tenggelam di sumur, ditarik oleh tangan-tangan kecil dari dasar. Ketika mereka terbangun, jam menunjukkan pukul 3.33. Dan dari bawah rumah, terdengar suara anak-anak tertawa pelan. Keesokan harinya, Maya memaksa suaminya mencari pertolongan.
Mereka pergi ke padepokan tua di desa sebelah, tempat tinggal seorang dukun sepuh bernama Mbah Kawi. Saat mereka tiba, Mbah Kawi sudah menunggu di serambi. Kalian sudah membangunkannya. Penunggu rumah itu tidak suka diganggu. Siapa? Apa yang terjadi sebenarnya? Tanya Rendra. Bapakmu membuat perjanjian dengan penunggu ladang. Dia beri makan bukan dengan sesaji biasa, tapi dengan darah anak kecil. Setiap 7 tahun, satu harus dikorbankan. Itu harga kemakmuran keluargamu dulu. Maya menangis. Tapi itu bukan salah kami. Kami cuma tinggal. Mbah Kawi mengangguk. Benar. Tapi perjanjian tak bisa diputus sepihak. Kalau kalian tak mau ada korban, kalian harus menghadapinya. Dengan nyali, dan dengan darah. Rendra memandangi tangan istrinya yang menggigil. Apa yang harus kami lakukan? Mbah Kawi menatap tajam. Kamu harus kembali ke rumah malam ini. Buka semua pintu. Bakar dupa. Bawa cermin. Dan hadapi dia. Siapa dia? Yang dikorbankan pertama. Yang ditutup matanya agar tak lihat dosa dunia. Rendra tahu siapa yang dimaksud. Santi. Malam itu, rumah tua di ujung ladang menjadi lebih sunyi dari biasanya. Angin berhenti berhembus. Kabut turun lebih tebal, menutupi seluruh pekarangan. Rendra menyiapkan dupa yang diberikan oleh Mbah Kawi. Cermin besar ia letakkan di tengah ruang tamu, menghadap pintu depan. Semua jendela dan pintu ia buka lebar. Maya berdiri di dekat dapur dengan jantung berdegup cepat. Nara dan Riko duduk berdekatan di pojok ruangan, saling menggenggam tangan. Mereka tahu malam ini bukan malam biasa. Saat jarum jam menunjukkan pukul 12 tepat, hawa dingin menyelimuti seluruh ruangan. Api dupa mulai berkedip tak stabil, lalu satu persatu padam, meski tak ada angin yang bertiup. Dari arah sumur, terdengar suara rantai diseret. Lalu suara tawa anak kecil. Lalu isak tangis. Nara mulai menangis. Dia datang, Pak. Cermin mulai berembun dari dalam. Tiba-tiba, tulisan muncul di permukaannya. Aku belum dipulihkan. Rendra berdiri tegap, meski tubuhnya gemetar. Santi, kalau kau benar ada di sini, tunjukkan dirimu. Bukan pada anak-anakku. Pada aku. Suara langkah kecil terdengar dari tangga atas. Tapi tak ada siapapun di sana. Lalu perlahan, bayangan muncul di cermin, seorang gadis kecil, berpakaian putih, wajah tertutup kain hitam. Tangannya berlumuran tanah. Kenapa kau buang aku, Kak? Rendra tersentak. Itu suara adiknya. Adik yang dulu ia kira hilang karena tersesat di ladang. Tapi sebenarnya, ia tahu. Ia melihat ayahnya membawa Santi ke sumur malam itu. Ia hanya diam. Ia takut. Aku takut, Santi. Aku masih kecil waktu itu. Dan aku dikorbankan. Kau diam. Kau biarkan. Gadis itu melangkah keluar dari cermin. Cahaya di rumah langsung padam. Maya menjerit. Riko pingsan. Nara terdorong ke belakang. Tapi Rendra berdiri. Air mata mengalir di pipinya. Aku minta maaf. Aku minta maaf, Santi. Aku akan lakukan apapun untuk menebus dosaku. Bayangan Santi berhenti. Tangannya mengangkat kain hitam di wajahnya, dan di baliknya, bukan wajah manusia. Mata kosong, kulit terbakar, mulut terkunci benang. Kau harus jadi aku. Dalam sekejap, tubuh Rendra terpental ke belakang dan membentur dinding. Lalu, tubuhnya kaku. Jiwanya perlahan ditarik ke dalam cermin. Maya berteriak, memeluk tubuh suaminya yang kini hanya tersisa raga. Santi menghilang. Cermin retak. Dan suara dari sumur berhenti. 3 hari kemudian, Mbah Kawi datang dan melihat rumah itu sudah tenang. Ia meletakkan sesaji terakhir di depan cermin yang nyaris pecah. Perjanjian sudah ditutup, gumamnya. Tapi harga telah dibayar. Rendra tidak pernah bangun dari koma. Ia hidup, tapi jiwanya seolah pergi. Maya dan anak-anak pergi meninggalkan rumah itu untuk selamanya. Rumah di ujung ladang kembali kosong. Namun kadang,
Setiap Jumat Kliwon, cermin tua itu masih berembun dari dalam. Dan seseorang, seolah sedang mengetuk dari baliknya. Tamat. Untuk cerita dengan judul, Rumah di Ujung Ladang, selesai di sini. Akan banyak lagi cerita-cerita seperti ini yang akan diceritakan Dongeng Malam. Jadi silahkan subscribe channel ini agar tidak tertinggal cerita-cerita seru berikutnya. Dan jika kalian suka dengan cerita-cerita seperti ini, silahkan di-share video ini agar channel ini bisa lebih berkembang lagi.